Halo kawan teknik, selamat siang. Apa kabar? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Oke kawan teknik, kali ini jumpa lagi bersama saya Denur Channel. Kali ini saya ingin menjelaskan mengapa mesin cuci ini tidak berputar bagian pengeringnya. Tapi saya sudah cek kapasitor, dia masih oke semua. Oke, bagaimana cara menganalisa penyebabnya? Jangan lupa like dan subscribe kawan, agar channel ini lebih berkembang dan memberikan video-video yang bermanfaat bagi kalian semua. Oke, kita akan coba colokan. Nah, ini saya udah colokan. Kita tes bagian pengeringnya. Nah, dia pengeringnya itu hanya menimbulkan suara timer saja. Nah, dia tidak berputar kawan. Nah, dia hanya ada suara timer saja. Oke, nah terlihat kawan, di sana motor pengeringnya pun tidak berputar. Saya sudah cek kapasitor, dia masih oke. Kita lihat penyebab yang lain. Oke, kita lihat diagramnya. Nah, ini diagram dari alur kelistrikan. Nah, di sini terlihat kabel warna merah yang menuju ke spin atau pengering motor. Itu untuk setrumnya itu berwarna biru. Nah, di sini warna biru menuju ke steker. Dia melalui switch. Nah, nih switch ini, switch adalah bagian untuk buka tutup pintu, dimana di saat kita menutup pintu pengering dia akan berputar. Dia diparalel dengan saklar. Nah, ini saklar ini dia diparalel. Maka di saat kita menutup pintu tapi tidak memutar timernya, maka motor itu tidak akan berputar. Di sini terlihat dia masuk ke warna coklat. Nah, coklat ini ke fuse lalu ke strum steker. Nah, nanti kita akan cek apakah ada yang putus jalur tersebut. Kita akan cek sama-sama kawan. Oke kawan, untuk mengeceknya kita gunakan multi tester. Kita arahkan saja ke ohm kali 1 boleh, kali 100 boleh. Oke, kita kalibrasi dulu. Oke, sudah kita kalibrasi. Nah, di sini terlihat kabel yang warna merah untuk ke motor pengering. Nah, kita cek jalurnya. Nah, ini warna merah yang menuju ke saklar atau switch di bagian penutup dari pengering. Nah, ini kita sudah dapatkan warna merah. Nah, yang kedua tadi warna coklat. Warna coklat itu adalah kabel setrum juga yang terhubung dengan fuse. Nah, ini fuse. Nah, ini juga terhubung ke saklar atau switch ke bagian pengering. Oke, kita cek. Nah,
Yang satu untuk konektor multitester kita arahkan ke kabel warna coklat. Oke. Nah, yang kedua untuk kabel warna merah kita arahkan tadi ke kabel strum warna merah. Apabila ada pergerakan, nah ini oke, jangan lupa kawan, ini harus dicopot dulu karena kalau sudah copot dia akan mengeluarkan setrum. Oke. Nah, perhatikan baik-baik jarum di multitester. Apabila bergerak berarti kelistrikan kabel ini berarti tidak ada masalah. Nah kawan, tidak ada pergerakan. Oke, coba kita lepas saja selongsongnya. Oke, kita lepas ini selongsongnya. Oke. Nah, di sini tidak ada pergerakan. Kita sudah colok di kabel warna coklat dan warna merah, tidak ada pergerakan sama sekali. Oke, kita cek sama-sama apakah ada kabel yang termakan tikus. Oke, kita lihat. Nah, di sini kawan, di sini terlihat kabel warna merah. Nah, ini kita tarik. Nah, ini kabel warna merah yang setrum menuju ke switch, dia terputus kawan. Nah, ini bisa jadi karena termakan oleh tikus. Nah, ini kawan. Oke, kita cari potongannya di sini. Nah, di sini terlihat juga kabel termakan oleh tikus. Nah, ini seharusnya ini nyambung kawan. Seharusnya nyambung ini. Gitu. Nah, ini penyebabnya mengapa pengering mesin cuci itu tidak bisa berputar. Nah, karena ini kabel strum yang menuju switch, maka kita akan sambung. Nah, untuk lebih jelasnya kita sambungnya langsung. Nanti nanti akan kita cek apakah tidak ada masalah lagi. Oke, kita cek, kita sambung. Nah, kita sambung. Nah, oke. Lalu sekarang kita tes lagi menggunakan multitester. Nah, kabel coklatnya. Nah, ini kabel coklat. Kabel coklat kita pasang konektor multitester. Oke. Nah, kabel merah kita pasang. Nah, di sini dia belum bergerak. Oke, karena timer di atas belum kita putar. Karena di sini terlihat dia paralel. Nah, dia paralel dari switch tutup dari pengering dan ini timer. Apabila ini tidak kita putar, maka tidak akan menyala. Oke, kita tes lagi. Kita putar.
Nah, ini kita putar. Nah, terdengar ya kawan suara dari timernya. Nah, lalu kita tes lagi yang kabel coklat dan yang hitam atau merah. Nah, di sini sudah tersambung. Nah, berarti sudah ketahuan masalahnya karena dia dimakan oleh tikus. Nah, ini dimakan oleh tikus mengakibatkan dia tidak ada supply strom. Oke, kita akan coba nyalakan pengeringnya. Kita colokkan. Nah, kawan, di situ terlihat pengering sudah mulai berputar. Coba kita angkat lagi tutupnya. Nah, ini kita angkat tutupnya, maka pengering itu akan berhenti dikarenakan switchnya tidak connect. Lalu kita tutup lagi. Nah, bisa kita tutup, maka pengering itu berputar kembali. Oke kawan, cukup mudah bukan menganalisa mengapa mesin cuci ini tidak berputar. Kita sudah cek kapasitor, dia masih oke kawan teknik. Saya rasa sudah normal mesin cuci ini. Hanya sepele, hanya termakan oleh tikus. Oke kawan teknik, semoga video ini dapat berguna bagi kalian yang ingin mereparasi mesin cuci sendiri. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.